Saya men-treat anak-anak saya itu seperti sahabat gitu. Jadi akhirnya mereka bisa ngobrol apa aja sama saya, dan kemudian juga mungkin saya mengurangi boundaries. Walaupun saya tetap memang meminta mereka untuk tetap respect sama saya, tapi respect dalam arti menghargai apa yang bisa dilakukan terhadap orang tua dan yang tidak boleh dilakukan terhadap orang tua. Kalau dari aku mungkin perbedaan aku sama Didi ya, karena dulu tuh aku sebel banget sama Didi karena kenapa sih Didi orangnya apa-apa mengutamakan pekerjaan gitu ya. Tapi lama-lama semakin dewasa semakin banyak perubahan dalam kehidupan aku, di mana aku jadi banyak prioritas dan banyak tanggungan. Jadi aku lebih terinspirasi gitu sekarang, kayaknya bener kata Didi ya. Jadi aku sekarang merasa kayak lebih dekat sama Didi dan merasa aku semakin jadi mirip kayak Didi semakin tua. Dimana dulu lebih idealis, sekarang enggak, maybe I need to do this karena aku harus misalkan menghidupkan ini gitu. Aku harus membayar biaya ini gitu. Hampir setiap saat saya pikir kalau suatu saat nanti in the next 20 years itu akan menjadi kenangan yang indah buat Brandon atau juga buat saya gitu. Banyak sekali momen-momen itu, tapi momen yang paling indah adalah ketika pertama kali saya punya Brandon. Itu yang pertama. Kedua, kemudian hal yang indah lagi adalah pertama kali anak saya masuk sekolah. Itu hal yang sangat mewah buat saya, bisa nganterin dia sekolah, masuk sekolah. Walaupun di sela-sela saya punya banyak pekerjaan, tapi saya berusaha untuk selalu bisa nganterin dia sekolah. Termasuk saya berjanji ketika pada saat dia kecil, saya berjanji setiap dia imunisasi harus ada saya. Dan itu terjadi gitu. Termasuk dengan anak-anak lain, ketika anak saya yang kedua lahir, saya harus ada menjaganya dia. Yang ketiga juga gitu. Akhirnya saya masuk ke ruang operasi gitu, yang anak saya yang kedua dan ketiga. Itu momennya banyak banget, indah semua. Nanti kita tulis buku ya. Momen yang paling indah ya? Banyak sih ya, cuman aku sekarang tuh lagi banyak perhatiin Didi itu banyak berubah sekarang, lebih banyak sabar. Terus sekarang juga lebih banyak suka spend time di rumah. Apalagi nyantai, suka ajakin makan siang, keluar, makan malam keluar. Terus Didi suka ngomong sendiri, iya nih sebelum nanti kalau udah married udah nggak di rumah lagi gitu. Jadi kayak, wah sedih ya gitu ya. Paling lucu tuh sekarang Didi tuh jadi sayang Anabul banget. Pas pertama kali adopt tahun lalu, pas mami minta, mau dong punya Anabul satu gitu. Jadi kayak, oh no gitu. Sekarang malah paling sayang gitu. Androgyny. Aku sih lebih effortless ya. Aku tuh tipe orang yang kalau misalnya berpenampilan tuh, kalau bisa satu set baju ini bisa aku pakai buat banyak kegiatan, banyak event hari ini gitu. Karena aku malas ganti-ganti baju gitu. Jadi lebih effortless. Aku tipe orang yang mungkin sekarang juga lagi ngetrend, nggak tahu kenapa, tapi aku suka yang quiet fashion ya. Which is a big resemblance to di merek Boss gitu. You don't really see the logo of Boss anywhere, but you know it's well made and it's really nice kan. Ini salah satu brand aku suka ya. Ini silent banget dia. Silent banget. Jadi kalau misalnya ada kaos, ada brand yang what gitu. No. Jadi lebih ke quiet fashion sih sekarang sih. Karena aku tipe orang yang suka kayak, hey I'm cool, tapi nggak langsung verbal gitu. Tapi gue mau kayak, sini deketin gue dulu, lu lihat nih. Keren kan? Oh, anjir keren banget gitu. Saya bukan tipikal yang mengikuti umur ya. Karena di usia saya yang sekarang, saya justru kadang-kadang tidak terlalu suka mengenakan outfit yang memang di-create untuk umur-umur tertentu gitu. Karena bagi saya penampilan seseorang tidak harus mengikuti usianya. Menurut saya berpenampilan itu dibutuhkan rasa percaya diri yang tinggi. Dan kemudian kalau saya mungkin kalau dibilang style apa, saya mungkin lebih eksperimental ya. Saya sudah sampai di hal yang sifatnya yang tidak peduli apa kata orang gitu. Maksudnya biarin deh orang mau bilang apa, yang penting gue percaya diri gitu. Saya kira this is my own. Seperti tagline-nya Boss, be your own boss. I'm the boss for myself. Dulu saya mengenal brand ini adalah Hugo Boss, tapi sekarang mereka berubah jadi Boss, dan saya juga melihat bahwa butik-butik mereka semua penampilannya berubah dan lebih youthful, lebih playful gitu sekarang ya. Yang bikin buat saya umuran yang 50 tahun ke atas, saya pun sekarang merasa gila, keren banget nih sekarang Boss nih. Jaket-jaketnya, kemudian juga cuttingnya juga memang mengikuti selera masa kini gitu. Sehingga nggak cuma bisa dipakai dengan umur tertentu, tapi menurut saya range umurnya juga lebih luas gitu. Saya melihat perubahan yang terjadi dari Boss betul-betul bisa menarik hati banyak pria, termasuk saya. Menurut aku Boss itu
timely, bukan timeless. Karena kalau kita ngeliat sesuatu yang timeless itu, oh rasanya jadul ya, tapi sampai sekarang tuh masih bagus. Tapi kalau Boss itu timely, karena every generation it's always gonna be cool, it's always gonna be trendy. Jadi dia mau bikin blazer tahun 90, 00, 2010, 2020, 2030 gitu ya, it's always in style gitu ya. Tapi kalau kita ngomong sesuatu yang timeless, oh ini kuno nih, tapi masih bisa dipakai hari ini. But Boss is different because Boss is its own boss gitu. It's always a boss in every generation. Banyak banget semuanya deh gitu yang suka ya. Menurut saya dari pants-nya, kemudian dari jaketnya, kemudian dari suit-nya, saya jarang ketemu size yang sangat presisi gitu. Jadi saya cuman kasih size saya, kemudian disesuaikan dengan size saya, semuanya pas banget gitu. Kemudian juga kayak suit ini really fit on me gitu. Jadi kayak seakan-akan kayak customize gitu jatuhnya gitu. Jadi hampir semuanya favorite sih. Banyak banget yang aku suka sebenarnya. Tapi yang salah satu aku suka adalah ini, karena tadi aku juga pas cobain pakai ini, oh dari luar tuh kelihatan tipis ya. Pas aku pakai ternyata lumayan comfortable ya, lumayan anget ya gitu. Jadi aku mikir, Boss tuh mau bikin jaket di mana orang itu bisa kelihatan simple, tapi they're always on the go, they're mobile. Tapi pas dipakai, nyaman juga ya. It doesn't make you look chubby atau fat kan? Kan kalau kita lagi pakai jaket yang kayak ada padding gini kan kelihatan takut gemuk ya. Tapi kalau Boss tuh bisa bikin kayak, no, you still look sharp bro. Jadi aku suka sih. I also have a pocket for my phone gitu. Dan ini adalah Tech Flannel Performance dari Boss, stretchable, 24-hour performance and insulation level max. Sharp, persistence, kemudian long lasting. Oke, kalau dari gue sih Boss mungkin singkatannya Boss aja ya, BOS. Brave, on point, sama sleek. Boss. Hi, I am Ferry Salim. I'm Brandon Salim. And you are watching The Man TV.